Jamu, jamu. Eh, Jamu, jamu. Mbak, jamunya dong, Mbak. Boleh. Ah. Eh, hah? Hah? Au. Hah? Ih, ini apaan? Mama! Ini, Bu. Makasih, Mbak. Mama! Dira, Mama! Mama! Mama, lihat deh, lihat. Ini apa? Ada tamu. Halo, Ning. kenapa Dira? Kok wajah kamu cemberut gitu? Ini apa, Ma? Kok ada di wajah Dira? Terus bentuknya bulat kecil gitu. Dira jadi malu, Ma, kalau nanti ke sekolah. Anak mama sudah besar ya. Dira tenang dulu ya. Sini, mama coba jelasin. Dira tahu kan kalau setiap manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari dia bayi hingga lanjut usia. Tahu, Ma? Nah, pada salah satu masa tersebut ada satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Pubertas. Apa itu, Ma? Oke, mama jelasin definisinya dulu ya. Oke, Ma. Jadi, tadi kan mama udah bilang, dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada salah satu masa yang disebut dengan masa pubertas. Nah, masa pubertas ini disebut juga dengan masa peralihan. Masa peralihan. Iya, masa peralihan. Kamu tahu nggak masa peralihannya dari tahap apa menuju ke tahap apa? Enggak, Ma. Jawabannya yang B ya, Dira. Masa pubertas ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa atau yang terjadi saat remaja. Nah, makanya masa pubertas bisa disebut juga sebagai masa remaja. Oh, gitu, Ma. Jadi masa pubertas itu terjadinya sebelum kita beranjak dewasa ya? Terus pubertas itu sendiri emang apa sih, Ma? Jadi, pubertas itu adalah masa ketika manusia mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi pada organ reproduksinya. Pematangan fungsi organ reproduksi. Iya, kamu ingat nggak? Organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Organ reproduksi laki-laki itu penis, sedangkan organ reproduksi perempuan vagina. Oh, jadi pada masa pubertas, Dira bakal ngalamin perubahan fisik ya, Ma? Terus organ reproduksi Dira juga akan semakin matang. Ih, ya ampun, Bu. Kok blak-blakan gitu sih ngasih tahu tentang alat reproduksi ke anak? Nggak malu emangnya? Enggak dong, Mbak. Pengetahuan ini menurut saya penting untuk diketahui anak seusia Dira, karena mereka yang mengalami perubahan-perubahan itu. Berarti, Ma, semua teman-teman Dira akan mengalami pubertas juga dong sekarang. Iya, tapi laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas pada umur yang berbeda, Dira. Maksudnya, Ma? Biasanya masa pubertas perempuan itu lebih cepat dari laki-laki. Perempuan biasanya mengalami pubertas pada rentang umur 10 sampai 14 tahun. Sedangkan pada laki-laki umumnya mengalami pubertas pada rentang umur 12 sampai 16 tahun. Tapi ini hanya rentang umur aja ya. Pada kenyataannya, umur setiap anak saat menginjak masa pubertas itu bisa beda-beda. Tapi, Ma, kok bisa pada masa pubertas manusia mengalami perubahan fisik dan pematangan fungsi pada organ reproduksinya? Bisa, Dira.
Hal ini bisa terjadi karena perubahan yang diakibatkan oleh hormon di dalam tubuh. Hormon? Apa itu, Ma? Nah, hormon ini merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh kita. Ini hanya rumor aja ya. Pada kenyataannya, umur setiap anak saat menginjak masa Loh. Kok ibu ini terbuka banget sih sama anaknya? Gak malu apa ya? Terus, apa hubungannya sama merah-merah di muka Dira ini, Ma? Ah, itu namanya jerawat. Jerawat adalah salah satu ciri seseorang memasuki masa pubertas. Jadi Dira udah puber? Iya, tapi Dira nggak perlu khawatir. Karena masa pubertas itu wajar dan normal dilalui oleh setiap manusia. Iya, Ma. Ayo dong, jangan khawatir. Tadi kan Dira udah tahu kalau pubertas itu menyebabkan perubahan fisik dan kematangan fungsi organ reproduksi. Iya kan? Iya, Dira tahu, Ma. Nah, jadi Dira sekarang udah paham kan mengenai pubertas? Sudah dong, Ma. Sudah Dira catat di sini. Gini deh, coba Dira jelasin lagi ke teman-teman yang ada di rumah tentang definisi pubertas. Oke, Ma. Yuk, teman-teman. Ma, udah selesai. Dira udah jelasin ke teman-teman di rumah tentang apa itu pubertas. Ma, tadi katanya jerawat itu salah satu cirinya ya? Ada lagi nggak, Ma, ciri lainnya? Ada dong, tapi berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Bedanya gimana? Oke, kalau gitu sekarang Mama akan kasih tahu Dira perbedaan ciri pubertas yang dialami oleh laki-laki dan juga perempuan. Ini apaan ya? Tanya deh. Gak usah deh. Made, kamu ngapain manggil begitu? Ini Pak, tapi Bapak jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, kenapa? Ini Pak, di dagu Made tiba-tiba ada rambut ini. Mau Made cabut, tapi aneh dia cuma ada satu Pak. Waduh, anak bapak udah gede nih, udah bujang. Maksudnya Pak, Rambut yang ada di dagu kamu itu merupakan salah satu ciri bahwa kamu lagi mengalami masa pubertas pada laki-laki, Made. oh Made inget Pak, masa pubertas itu kan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa ya Pak. Iya, dan kamu tahu nggak? Pada saat anak laki-laki mengalami masa pubertas, mereka akan mengalami dua perubahan pada fisiknya loh. Ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Coba Bapak jelaskan ya. Ingat apa yang tadi Bapak bilang? Ciri pubertas pada laki-laki dibagi dua. Perubahan primer dan perubahan sekunder. Oh ya Pak, emangnya perubahan primer dan perubahan sekunder itu apa Pak? Perubahan primer merupakan perubahan yang pasti akan dialami oleh laki-laki pada masa pubertas, Made. Terus kalau perubahan sekunder Pak? Nah, kalau perubahan sekunder itu adalah perubahan fisik yang belum pasti akan dialami oleh laki-laki pada masa pubertas, Made. Oh gitu. Kalau Made udah paham, coba Made jawab pertanyaan ini. Jawabannya B, Pak. Pernyataan tersebut salah. Perubahan primer itu merupakan perubahan fisik yang pasti dialami oleh semua laki-laki, Pak. Sedangkan perubahan sekunder itu merupakan perubahan fisik yang belum pasti dialami oleh semua laki-laki, Pak. Betul. Gimana? Made udah paham?
Udah sih, Pak. Cuman Made masih penasaran deh, Pak. Penasaran kenapa? Tadi kan Bapak bilang kalau misalkan ciri pubertas laki-laki itu mengalami dua perubahan pada fisiknya. Yaitu ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, terus tadi Bapak juga kasih tahu kalau primer itu merupakan perubahan yang pasti akan dialami oleh laki-laki. Emang cirinya itu kayak gimana, Pak? Jadi, karena perubahan primer itu merupakan perubahan yang pasti dialami oleh semua anak laki-laki, berarti semua anak laki-laki akan mengalaminya saat sudah menginjak masa pubertas, Made. Nah, selain itu, kamu juga harus tahu nih, perubahan primer itu bersifat tidak tampak. Karena perubahannya terjadi dalam bentuk matangnya fungsi organ reproduksi. Pada laki-laki, matangnya fungsi organ reproduksi ditandai dengan produksi sel sperma. Nah, sperma ini dapat dikeluarkan melalui mimpi basah. Maksudnya gimana tuh, Pak? Kok Made baru tahu ya? Jadi gini, ketika seorang anak laki-laki menginjak masa pubertas, organ reproduksinya yaitu penis akan memproduksi sel sperma yang berbentuk cairan. Nah, cairan ini akan dikeluarkan oleh anak laki-laki tersebut saat dia tidur. Makanya, namanya mimpi basah, Made. Oh, gitu toh. Jadi, Bona dan Dava bakalan mimpi basah juga dong, Pak. Tentu saja, jika mereka sudah mengalami masa pubertas seperti kamu. Oke. Made mau tahu sesuatu nggak? Apa, Pak? Ternyata, seorang pria bisa menghasilkan kira-kira 500 juta sperma setiap hari loh. 500 juta? Waduh, banyak banget. Baru tahu aku. Jadi itu ya, Pak, ciri-ciri perubahan primer. Oke, ngerti. Terus, kalau perubahan sekunder? Ayo, Made masih inget nggak sama definisi perubahan sekunder? Perubahan sekunder itu merupakan perubahan fisik yang belum pasti akan dialami oleh laki-laki pada masa pubertas, Pak. Benar, belum pasti. Artinya, tidak semua anak laki-laki yang mengalami masa pubertas akan memiliki semua ciri sekunder, Made. Emangnya ciri perubahan sekunder pada pubertas laki-laki apa aja, Pak? Ya, salah satu cirinya itu rambut yang ada di dagu kamu. Nih, Bapak jelasin ya. Perubahan sekunder itu bersifat tampak, karena perubahannya dapat terjadi dalam bentuk perubahan fisik maupun emosi. Perubahan fisik dan emosi itu kayak gimana, Pak? Ada banyak. Perubahan fisik itu bisa berupa tumbuh kumis dan janggut, tumbuh jakun, dada bidang, otot membesar, tumbuh jerawat karena perubahan hormon. Lalu, munculnya rambut halus pada ketiak dan kemaluan, serta suara menjadi berat. Dan yang terakhir, perubahan emosi dapat dilihat melalui emosi yang sering berubah-ubah atau disebut labil. Pak, yang dimaksud emosi yang berubah-ubah atau labil itu gimana? Made gak paham. Jadi, yang dimaksud perubahan emosi atau labil itu emosinya bisa naik turun gitu, Made. Kadang saat lagi senang, terus tiba-tiba bisa sedih. Atau bisa juga kadang senang, terus tiba-tiba marah. Waduh, emangnya kalau kayak gitu wajar ya, Pak? Wajar, karena hal ini dapat terjadi karena pengaruh hormon. Tapi, kamu tenang aja. Perubahan emosi ini akan semakin berkurang kok. Seiring bertambah dewasa, kita akan semakin bijak dan dapat mengontrol emosi kita. Pak, tadi kan katanya ciri sekunder itu belum pasti dialami. Berarti gak semua ciri muncul di anak-anak yang pubertas ya? Betul. Misalkan gini, Made dan Dava adalah anak laki-laki yang sudah mengalami masa pubertas. Tapi Made tumbuh janggut dan Dava tidak. Nah, walaupun Dava tidak tumbuh janggut, bukan berarti Dava tidak mengalami masa pubertas ya. Oh, dua-duanya pubertas, tapi Dava nggak tumbuh janggut ya?
Tapi pasti dia mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder yang lainnya kan ya, Pak? Betul, Made. Nah, itu kamu udah paham ciri-ciri perubahan sekunder. Paham sih, Pak. Cuman, gak jadi deh. Loh, kok nggak jadi? Gini deh, kalau Made masih ragu, coba Made kerjakan ini bersama teman-teman di rumah. Gimana? Boleh, Pak. Boleh. Teman-teman, bantu aku kerjakan soal ini yuk. Yeay, sekarang Made udah paham. Makasih ya teman-teman di rumah udah bantuin Made. Makasih juga ya Pak, udah ngasih tahu Made tentang pubertas pada laki-laki. Iya, sama-sama, Nak. Tapi Pak, sebenarnya Made masih nggak pede sama rambut di dagu Made, Pak. Itu hal wajar kalau Made merasa nggak nyaman. Karena ini kan pertama kalinya Made mengalami masa pubertas. Nanti, semakin besar pertumbuhan dan perkembangan Made akan semakin terbiasa dengan rambut-rambut yang ada di dagu Made. Iya, Pak. Hei, masa lemes gitu? Nggak apa-apa, ini hal wajar kok. Kan kalau Made udah melewati masa pubertas, Made akan menjadi orang dewasa. Semakin Made dewasa, Made semakin mampu untuk jagain adik-adik Made. Bener nggak? Bener sih, Pak. Nah, Made harus ingat ya, karena Made sekarang sudah puber, berarti kamu harus belajar bertanggung jawab atas tindakan kamu, Made. Iya, Bapak. Tenang aja. Made bakal tanggung jawab kok sama diri Made sendiri. Kan Made udah tahu tentang pubertas pada laki-laki. Dasar kamu ini. Ya udah, kalau gitu Made izin main ke taman dulu ya, Pak. Ya udah, jangan lupa makan siang, pulang ya. Siap, Pak. Dadah. Jadi kalau ciri pubertas pada perempuan itu gimana, Ma? Gini Dira, Mama jelasin ya. Dira malu diajarin Mace di depan Mbak Ida. Mbak Ida pun gak setuju dengan Mace. Kira-kira apa ya yang mereka pelajari? Saksikan di episode selanjutnya. Rabu 9 Februari 2022 di aplikasi Ruang Guru.